Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas peluang budidaya belut. Budidaya belut sebenarnya tidak sulit dan juga tidak mahal. Masyarakat yang memiliki lahan sempit pun dapat memelihara belut. Secara teknis, budidaya pemeliharaan belut hanya perlu memperhatikan dalam memilih lokasi budidaya, pembuatan kolam, media pemeliharaan, pemilihan benih, perkembangbiakan belut, penetasan, makanan, kebiasaan makan, serta penyakit. Di sisi lain, kita juga memerlukan pengetahuan tata cara panen, pasca panen, pemasaran, dan pencatatan analisa usaha dalam melakukan budidaya belut. Belut memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Cara mengolah belut juga sangat mudah. Rasa dari belut juga sangat empuk, gurih, serta renyah apabila digoreng. Tidak heran jika banyak orang yang sangat menyukai olahan dari belut. Dengan banyaknya peminat dari menu makanan belut, membuat permintaan akan belut juga cukup banyak. Serta apabila dijadikan usaha, prospek keuntungan yang bisa diperoleh untuk budidaya belut ini juga cukup besar. Salah satu spesies belut yang paling sering dibudidayakan di Indonesia yaitu belut sawah. Di alam, belut menyukai tempat yang berlumpur, yaitu area persawahan, rawa-rawa atau tepi sungai. Belut suka sekali membuat lubang, yang mana lubang itu berfungsi untuk menangkap mangsanya. Belut sendiri merupakan binatang karnivora. Saat masih berupa anak belut, pakan yang digemari yaitu protozoa, jenis udang kecil, dan hewan yang tak bertulang belakang seperti cacing sutra, dan lain-lain. Menjelang dewasa, belut sudah mampu makan jenis insekta atau serangga, cacing tanah, moluska, atau jenis keong-keongan. Belut juga bisa memakan krustasea atau berbagai jenis udang, anakan katak, dan anak ikan. Belut bersifat kanibal, yaitu bisa saling memangsa apabila kekurangan pakan. Kanibalisme terjadi terutama bila belut kecil dicampur dengan belut yang besar. Belut juga termasuk hewan nokturnal, yaitu melakukan aktivitas termasuk mencari makan di malam hari. Belut bersifat progines hermaprodit, artinya mempunyai jenis kelamin yang berubah-ubah. Belut muda bersifat kosong kelamin. Belut berumur 4-9 bulan adalah masa betina. Belut dikatakan matang gonad apabila berumur 4-9 bulan. Dengan ciri khas, panjangnya mencapai 30 cm, kulit berwarna lebih cerah dan muda, kepala berbentuk runcing. Belut jantan yang siap kawin berumur 9-12 bulan dengan ciri khas panjangnya mencapai 40 cm, warna kulit lebih tua, kepala berbentuk tumpul. Saat akan kawin, induk jantan membuat lubang-lubang di dekat permukaan. Belut jantan membuat gelembung buih untuk memikat induk betina.
Saat yang disukai belut untuk kawin yaitu malam hari dengan suhu berkisar 28 derajat Celcius. Apabila betina telah terpikat oleh gelembung buih, akan terjadi percumbuan. Sang betina pun segera mengeluarkan telur di antara gelembung buih, sedangkan sang jantan segera mengeluarkan sperma untuk membuahi telur. Induk jantan akan menjaga telur yang dibuahi dan mengusir ikan atau binatang lain yang mendekat. Telur yang normal dapat menetas dalam waktu 10 hari. Anakan belut yang menetas tetap diasuh oleh indukan jantan. Sedangkan anakan belut yang berumur 2 minggu akan sesegera mungkin meninggalkan sarang penetasan dan mencari makan sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pakan dari belut. Pakan alami dari belut berupa cacing, keong mas atau keong sawah, bekicot, cacing sutra, dan kepiting. Sedangkan untuk pakan buatan, contohnya adalah pelet dan pasta. Untuk takaran pakan harus sesuai dengan populasi belut. Secara umum, kebutuhan pakan berkisar 5-20% dari bobot tubuhnya setiap hari. Pakan menggunakan pasta sering digunakan untuk budidaya belut di dalam air jernih. Mari kita simak bagaimana pembuatan pasta. Kebanyakan pembudidaya pemula masih belum banyak mengetahui bagaimana cara membudidayakan belut secara benar dengan prospek keberhasilan yang tinggi. Nah, berikut ini akan kami jelaskan tentang bagaimana cara membudidayakan belut yang baik dan benar. Dalam ilmu budidaya harus kita pisahkan kolam berdasarkan keperluannya. Yang pertama, kolam penampungan. Yang kedua, kolam pemijahan. Yang ketiga, kolam pendederan. Yang keempat, kolam pembesaran. Beberapa material yang bisa dijadikan bahan membuat lumpur atau media tumbuh antara lain lumpur sawah, kompos, humus, pupuk kandang, sekam padi, jerami padi, pelepah pisang, dedak, tanaman air, dan mikroba dekomposer. Media yang paling mudah didapat adalah lumpur sawah. Kemudian ditambah dengan jerami
dan gedebok pisang yang difermentasi. Sebaiknya saat melakukan pemilihan bibit, kita harus sortir ukuran panjang belut. Ukuran bibit yang seragam dimaksudkan untuk memudahkan pemeliharaan dan menekan risiko kanibalisme atau saling memangsa. Ciri-ciri belut yang sudah siap ditebar di kolam pembesaran yaitu jika belut sudah mendorongkan kepalanya ke atas. Hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya di dalam air jernih adalah pakan dan pengaturan air. Pemberian pakan bisa kita lakukan 3 kali sehari, tergantung dari kenyamanan si belut itu sendiri.
Dalam membuat belut itu menjadi nyaman, harus kita perhatikan faktor internal, yaitu kualitas air dan kondisi kolam. Jadi kita harus rajin-rajin mengkontrol kualitas air ya. Faktor eksternal yaitu intensitas cahaya atau suasana gelap dan tenang. Untuk pengaturan air, harus kita perhatikan konsentrasi lendir, suhu antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Air tidak mengandung bahan kimia, pH netral, dan kandungan oksigen di dalam air cukup. Baik teman-teman, itulah sekilas mengenai peluang budidaya belut. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, ini suatu hal yang sangat bagus karena peluang ini masih terbuka lebar untuk kita. Dikarenakan permintaan belut ini sangat banyak, sedangkan ketersediaan belut masih sedikit. Semoga sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.